Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2272 melihat formasi Kaisar Langit lagi. Mengenai kata-kata Ye Chen, baik si Ken dan Seng Zun tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya menatap keberuntungan Raja Dewa. Terlihat bahwa dua lusin orang kejam yang tak tertandingi semuanya penuh ketakutan, dan mereka tahu bahwa mereka bertarung sendirian. Di era ini, tidak ada yang menjadi lawan Raja Keberuntungan, termasuk mereka berdua. Mereka adalah bukan Raja Keberuntungan, tapi Dewa Keberuntungan Wang Qiang. Ada kekuatan misterius dalam kegelapan yang memberkati kekuatan tempurnya, dan kekuatan itu sudah setara dengan cara Kaisar. Di belakangnya, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, sudah melihat bahwa si Ken dan Seng Zun terluka. Mungkinkah dia bertemu pedang Zuxian lagi? Di sisi berlawanan, Raja Dewa Penciptaan tersenyum, matanya yang layu dipenuhi dengan cahaya pembunuhan. Pemaksaannya terlalu kuat, dunia hancur, dunia bergolak, dan semuanya kehilangan warna karenanya, dia tidak menyerang lagi, tetapi hanya melihat kehampaan dengan cara main-main. Hati Ye Chen bergetar, dan ekspresinya berubah serius. Kengerian Raja Keberuntungan jauh di luar imajinasi dunia, meskipun Yang Mulia dan Putra Alam kuat, mereka sama sekali bukan lawan mereka. Itu adalah dua tipe yang berbeda, dan ketika mereka kuat, mereka kuat. Adapun tubuh suci wanita, dia juga memiliki modal untuk menolaknya. Panggil bala bantuan dengan cepat, kata Yang Mulia dengan ringan. Saat kata-kata itu jatuh, wujudnya tiba-tiba berubah. Dia yang semula laki-laki berubah menjadi pemuda dalam sekejap, dengan rambut putih seperti salju, roh yang kaya seperti batu giok, dan bekas luka serta darah di tubuhnya. Wei, meluap dari tubuhnya. Dia bukan seorang kaisar, dan alasan mengapa dia memiliki prestise kaisar adalah berkat perampokan kaisar saat itu. Dia adalah orang suci paling puncak dalam wujudnya saat ini. Juga mengorbankan nyawa. Tak perlu dikatakan, putra pesawat telah mengangkat tangannya dan membuka bagian domain, dia hanya perlu berkomunikasi dengan surga untuk menerima bala bantuan. Bawa aku sebagai pajangan. God King Good Fortune mendengus dingin, dan membuat segel dengan satu tangan. Segera, saya melihat formasi besar yang membentang tanpa batas, membalikkan kekacauan alam semesta, menghancurkan yin dan yang, dan bahkan kabut sihir hitam pekat melonjak, menutupi langit berbintang dan bidang spiritual, dan tidak ada lagi cahaya di dunia. Dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah di Jeoyu, dingin dan sepi. Menutupi formasi Kaisar Surgawi Abadi. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Sebagai Kaisar Great Chu, dia pikir dia tahu formasi sihir semacam ini. Di masa lalu, ketika iblis surgawi menyerbu gerbang Tianmen, Great Chu diblokir oleh formasi Kaisar Surgawi, yang memisahkannya dari kontak surga. Retakan. Karena perwujudan formasi Kaisar Langit, saluran gerbang domain yang dibuka oleh putra pesawat meledak dan terputus sama sekali sebelum dapat berkomunikasi dengan surga. Wajah si Ken tiba-tiba tenggelam, dia benar-benar meremehkan Raja Dewa Keberuntungan yang mengubah iblis langit, dan juga sangat meremehkan alam spiritual. Sebenarnya ada susunan Kaisar Surgawi yang menyembunyikan yang abadi. Bukan tidak mungkin baginya untuk menembus lingkaran sihir pada level ini, tetapi premisnya adalah itu membutuhkan waktu yang cukup. Jelas, lawan tidak akan memberinya kesempatan, Dewa Raja Keberuntungan telah menguncinya, dan Yang Mulia juga dikunci oleh orang lain. Aku akan dihancurkan oleh resimen. Orang suci itu terlihat sangat jelek, dan dia mengangkat matanya ke langit. Ketika saya melihatnya, saya melihat lubang besar dalam ketiadaan, dan pilar sihir hitam pekat jatuh langsung dari langit, menghancurkan bumi dengan keras, dan menghancurkannya di antara langit dan bumi. Ye Chen lah yang mencari pilar Optimus dengan sangat keras. Seperti yang dia duga, pilar Optimus tidak lengkap, tetapi rusak. Meski begitu, pilar itu terlalu besar. Orang-orang tidak berarti seperti semut di depannya, dan bahkan gunung berubah menjadi lereng kecil. Tinju terkepal Ye Chen berlumuran darah. Dia benar-benar tertipu oleh penutup mata. Sejak dia datang ke alam spiritual, dunia ini telah terbalik. Langit adalah bumi, dan bumi adalah langit. Tu Optimus Prime. Sayang sekali dia terlambat menyadarinya, atau dengan kata lain, waktunya terlalu sempit, dan dia menghadapi krisis berubah menjadi iblis, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli padanya, dan dia masih punya waktu untuk mengintip. Alam semesta.
Di bawah tatapan keempat orang itu, pilar Optimus berdengung, dan setan-setan yang berguling keluar, menelan sejumlah besar setan, berkumpul bersama, seperti karpet hitam, menutupi langit dan bumi, masing-masing dengan wajah ganas, merah. Matanya penuh tirani dan haus darah. Namun, itu bukanlah pasukan iblis surgawi, tetapi seseorang yang menghormati iblis surgawi, tidak kekurangan tingkat kuasi kaisar. Cahaya dingin mekar di mata Ye Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada begitu banyak surga dan manusia yang telah berubah menjadi setan. Selama bertahun-tahun tanpa henti, mereka telah menumpuk sedikit demi sedikit, dan hingga hari ini, mereka telah membentuk sebuah tentara besar, tentara yang digunakan untuk berperang melawan langit tentara, yaitu kanibalisme legendaris. Yang Mulia bergetar, ekspresinya berubah-ubah, dan dia menemukan seorang teman lama dari tentara yang berubah menjadi iblis surgawi. Dia telah dibutakan oleh iblis surgawi dan tidak memiliki pikiran jernih, dengan sikap seperti itu. Ada juga jejak kesedihan di mata si Ken, dan dia juga menemukan 3 atau 5 teman lama, yang mengira mereka akan terkubur di dunia, tetapi sebelum mereka menyadarinya, mereka semua berubah menjadi setan. Sebagai anak dari pesawat, dia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Dia memeriksa setiap domain, tetapi dia tidak menyadari misteri domain spiritual. Ini adalah kelalaiannya. Jika dia menyadari sebelumnya, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Telah terjadi. Tianzi diam, tetapi berpikir. Sudah pasti pilar Optimus yang rusak tidak dapat berkomunikasi dengan alam iblis surgawi, juga tidak dapat mengirim iblis surgawi. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi surga saat ini. Dalam situasi saat ini, mereka bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Jika pilar Optimus dijatuhkan, krisis akan teratasi. Aku masih suka pertunjukan besar ini. Ketenangan yang bertahan lama dipatahkan oleh senyuman sinis. Tawa menyeramkan datang dari pilar Optimus, dan iblis keluar dari pilar, sekilas terlihat seperti monster, dengan 3 kepala dan 6 tangan, dan mata darah besar, yang menakutkan. Setan surgawi itu, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah itu Raja Iblis yang lumpuh? Mata indah Tianzi sedikit menyipit, dan dia bisa mencium aura Raja Iblis sisa, yang mengintipnya dan Ye Chen sebelumnya. Melihat Ye Chen lagi, pada saat dia melihat Lord Candyman, dia mundur selangkah, dia tidak bisa diam, bibirnya bergetar, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Di masa lalu, Raja Iblis yang lumpuh keluar dari telur iblis dan hampir dibunuh olehnya. Setelah itu, dia pergi mengejar dan membunuh Raja Iblis yang lumpuh, dan menyerahkan Raja Iblis yang lumpuh itu kepada santo wanita untuk dipecahkan. Kali ini, dia melihat Raja Iblis yang hidup dan kejam lagi, beraninya dia mempercayainya. Dengan kata lain, tubuh suci wanita tidak membunuh Raja Iblis hari itu, tetapi membebaskannya. Dia milik sisi iblis. Dalam sekejap, Ye Chen mengerti terlalu banyak hal. Tidak heran wali perempuan membawanya melalui alam, tetapi dia tidak datang ke alam spiritual ini. Tidak heran dia pergi tanpa pamit, dan mengambil darah di Huang. Jika Anda belum melihatnya, itu pasti sudah terhapus oleh santo wanita. Yang disebut santo wanita adalah tangan besar tak terlihat yang mengotak-atik konspirasi ini. Tujuannya adalah untuk mencegah dia datang ke alam spiritual. Hal yang konyol adalah dia selalu menganggap wali perempuan sebagai leluhur dan menganggapnya sebagai anggota keluarga. Karena itu, dia tidak segan-segan memotong setengah dari sumbernya untuk menyembuhkan lukanya. Baru pada saat Raja Iblis yang kejam muncul, dia menyadari bahwa kegigihannya hanyalah lelucon sedih, yang dimainkan oleh santo wanita. Engah. Ye Chen memuntahkan darah, terhuyung-huyung ke titik di mana dia tidak bisa diam, dan ditipu oleh santo wanita selama 8 tahun. Begitu kebenaran terungkap, dia tidak bisa menerimanya, dan suasana hatinya kacau balau. Dia menemukan konspirasi, tetapi tidak tahu alasannya. Silsilah Ekaristi, silsilah keselamatan, santo pelindung rakyat jelata, sebenarnya bersekutu dengan setan. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat ke dalam kehampaan. Di sana, ruangnya terdistorsi, dan ada sosok cantik, yaitu tubuh suci wanita. Dia sudah berada di alam spiritual jauh sebelum pemulihan Dewa Abadi, atau dia tiba tanpa urutan tertentu bersama orang suci dan putranya dari pesawat domain spiritual hanya tersembunyi dalam ketiadaan dan tidak pernah muncul. Selamat tinggal Ye Chen, ekspresinya bahkan lebih rumit. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih tenang. Matanya tidak bahagia atau sedih, tidak marah atau benci, begitu polos. Tapi matanya yang polos membuat santo wanita itu tiba-tiba bingung. Dia berpikir bahwa Ye Chen akan mengaum, mempertanyakan dan mengutuk. Namun, tidak ada apa-apa di sana, hanya sepasang mata yang acuh tak acuh, begitu tenang hingga hampir mati lemas.
Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mati hati, dan itu adalah cara yang paling cocok untuk menggambarkan mata Ye Chen. Orang suci dan putra pesawat itu juga diam, seolah-olah mereka juga tahu posisi orang suci wanita itu. Keraguan Ye Chen juga merupakan keraguan mereka. Tubuh suci yang agung dan kuno akan membantu iblis. Jika bukan karena tubuh suci wanita, tidak akan ada pemandangan seperti itu di alam spiritual. Hal yang paling bodoh adalah Tianzi, yang tidak tahu bahwa ada tubuh suci wanita di dunia, dan yang paling membuatnya bingung adalah bahwa tubuh suci wanita itu milik sisi iblis. Kamu menghina martabat Ekaristi. Ye Chen akhirnya membuka mulutnya, dengan beberapa kata, datar dan acuh tak acuh, masih tanpa pertanyaan, matanya tenang dari awal sampai akhir. Setelah kata-kata itu jatuh, tangannya meraih ke dalam pelukannya. Pada saat berikutnya, sehelai rambut indah dijambak, dan dia melambaikan tangannya dengan santai, meninggalkan Su Tian. Itu adalah rambut orang suci, benang cinta manusia. Tubuh halus santo wanita itu bergetar, dan gerakan Ye Chen menyibakkan rambutnya yang indah menyakitinya lebih dominan daripada cara keabadian seorang kaisar. Zeng. Ye Chen telah menggenggam Broken Emperor Sword dengan erat, dan langsung membunuh pilar Optimus. Kemuliaan tubuh suci yang hilang oleh tubuh suci wanita, Kaisar ke-10 Dacu, akan memperjuangkannya bahkan jika dia mati. Jangan pergi. Wanita suci itu mendesis, seolah dia tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang akan dihadapi Ye Chen jika dia membunuhnya kali ini. Untuk panggilannya, Ye Chen tidak mendengar panggilannya, dia telah mengenakan baju perang Huntian, menggantung kuali yang kacau di kepalanya, dan menginjak laut emas, menyapu aura ganas dan pembunuh. Tubuh orang suci wanita itu akan bergerak, tetapi dia melihat kilatan di depan matanya, itu adalah orang suci itu, yang telah membunuhnya. Dasitian, jalan kaisar itu abadi. Tetapi Wen Zhengzun memarahi, dan pada saat orang suci wanita itu terganggu, dia mengaktifkan metode abadi yang menentang surga, membungkus orang suci wanita itu, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, dan jatuh ke ruang yang berbeda, diringkas oleh cara kaisar, akan menjadi dua orang. Dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan akan mati jika dia berjuang keras, tapi ini akan menjadi misinya, untuk mengulur waktu berharga bagi Raja Chu untuk mengalahkan pilar Optimus. Di sisi lain, putra pesawat juga telah menyerang Raja Dewa Keberuntungan, melemparkan jalan keabadian Kaisar, dan dengan kekuatan kerajaan, mengumpulkan pedang peri yang tiada taranya, memotong langit dan menghancurkan bumi. Yu Xiao, Raja Dewa Keberuntungan, juga memegang pedang, yang diubah oleh kekuatan keberuntungan, dan membawa kekuatan penghancur. Dengan satu pukulan, alam semesta meledak, dan puluhan ribu gunung runtuh. Zeng. Pedang Kaisar Tianzi juga mekar dengan kekuatan Kaisar, melintasi kehampaan dalam satu langkah, dan langsung menuju Raja Iblis yang cacat. Little Great Sage, berani menyerangku. Remnant Demon Lord mencibir, tubuh ilahinya langsung terangkat setinggi 10 kaki, keenam lengannya memegang senjata ilahi, dan dia menginjak lautan iblis jahat yang berdarah, dengan kekuatan yang luar biasa. Episode 2273 Persiapan menuju surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di alam spiritual yang suram, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Orang suci dan orang suci wanita bertarung di ruang yang berbeda, putra pesawat dan Raja Dewa Keberuntungan membunuh kehampaan, dan Tianzi serta Raja Iblis yang lumpuh bertarung ke langit. Perang tiga pihak pecah. Dapat dilihat bahwa putra pesawat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan kalah dari Raja Keberuntungan, atau dengan kata lain, dia dikalahkan oleh Raja Keberuntungan yang dikalahkan oleh Iblis Surgawi. Dihapus. Situasi yang suci tidak jauh lebih baik. Dia hampir menjadi seorang kaisar, tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah seorang kaisar, dia hanya kaisar semu puncak. Dan tubuh suci wanita juga merupakan kaisar semu puncak, sangat dekat dengan Dacheng. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, tidak salah, tubuh suci yang pernah dipukul meledak. Ini benar-benar seperti apa yang dipikirkan Ye Chen, orang-orang seperti tubuh suci wanita dan Raja Dewa Keberuntungan harus menjadi dunia manusia dan 6 alam, dan heterogen melawan heterogen adalah penaklukan yang setara dan tak tertandingi. Anda tahu, dalam keadaan tertentu, Hong Chen dan Liu Dao dapat memilih satu secara acak, dan mereka semua dapat membunuh kaisar. Di atas langit, raungan berlanjut. Itu adalah Raja Iblis yang lumpuh, yang telah berdarah lebih dari sekali. Belum lama ini, dia sangat luar biasa sehingga dia dipukuli oleh Tianzi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa membedakan timur, barat, selatan, utara, dan utara. Fakta membuktikan bahwa outputnya tidak bisa hanya mengandalkan raungan, sekeras apapun teriakannya tetap tidak bisa ditabuh. Kepolosan alam suci agung, seorang anak kaisar yang sebenarnya,
didukung oleh tentara kaisar, sudah memiliki sikap tak tertandingi dari seorang kaisar wanita muda, dan serangannya adalah cara keabadian kaisar, dan serangannya tak tertandingi. Baik putra pesawat maupun orang bijak ditekan, dan dia, keturunan dari jalan kaisar, mampu memenangkan kembali kemenangan. Pertarungan pihak keempat adalah tempat Ye Chen. Kaisar ke-10 dari Great Chu, memikul kemuliaan Ekaristi, juga merupakan beban yang sepi. Membunuh. Orang yang berubah menjadi iblis surgawi tidak mengetahui tubuh suci kuno, atau siapa dia, dan dibutakan oleh asal-usul iblis surgawi, dan diperlakukan sebagai boneka pembunuh, menekan Ye Chen secara berlebihan. Melihat ke bawah ke dunia, itu adalah lautan yang gelap, menelan setiap jengkal dunia. Dan Ye Chen, di depannya, seperti sebutir pasir, terlalu kecil untuk dilihat. Dia tidak pernah berjuang keras, dan tidak mungkin membunuh orang yang mengubah iblis langit. Dia hanya perlu menghancurkan pilar Optimus, dan orang-orang ini semua bisa kembali normal. Lagi pula, mereka masih menjadi kekuatan tempur surga. Tentu saja, dia tidak menggunakan pembunuh, yang tidak berarti bahwa orang yang berubah menjadi iblis surgawi tidak menggunakan pembunuh kekuatan magis, seni rahasia, senjata ajaib dan harta rahasia, serangan yang tidak tertutup, dan semua gerakan adalah keterampilan membunuh. Tubuh Ye Chen seperti cahaya dewa. Selama perjalanan, dia menghindari pengetahuan lagi dan lagi. Tujuannya sangat jelas, yaitu pilar Optimus di ujung langit. Menghancurkannya akan menyelesaikan malapetaka. Selama pertempuran ini, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang memiliki pemandangan yang indah. Apa yang dilihat oleh dua makhluk tertinggi masih merupakan pilar Optimus. Meskipun rusak, ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di sana, yang lebih menakutkan daripada Raja Keberuntungan Dewa dan tubuh suci wanita. Bahkan jika Ye Chen cukup beruntung untuk menyerang di bawah Optimus Pilar, tidak mungkin bisa menghancurkan Optimus Pilar. Sayang sekali, dipisahkan oleh dua dunia manusia dan dunia bawah, dibatasi oleh hukum, sulit bagi mereka untuk melihat melalui pilar Optimus. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan menakutkan di dalam sebagian besar terkait dengan Kaisar Langit Surgawi alam iblis, mungkin itu adalah jiwa yang tersisa dari Kaisar Langit, atau mungkin itu tubuh Kaisar, tidak peduli yang mana, bukanlah sesuatu yang dapat Ye Chen lawan saat ini. Penampilan makhluk tertinggi sangat khusyuk, dan maknanya sangat berbeda bila dikaitkan dengan Kaisar Surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah pengawasan dua makhluk tertinggi, pertempuran di wilayah spiritual menjadi semakin sengit. Kecuali Tianzi, Ye Chen dan Zheng Jun berlumuran darah. Mereka bertiga bukan yang terburuk, hanya lebih buruk. Ye Chen, yang menyerang sendirian, memiliki beberapa keraguan tentang tembakannya, tetapi orang-orang yang dapat mengubah iblis semuanya ganas. Meskipun pikiran mereka tertipu, mereka tidak melupakan kekuatan sihir rahasia mereka. Adapun cara Ye Chen menyerang dan membunuh, dia dimandikan dengan darah suci. Orang-orang yang tidak berubah menjadi iblis di wilayah spiritual juga berjuang keras, berpegang pada prinsip hanya menyegel tetapi tidak membunuh, berkelahi dengan orang-orang yang telah berubah menjadi iblis surgawi, dan korbannya sangat tragis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pergerakan besar di ranah spiritual telah memengaruhi semua surga di 10.000 ranah. Terlalu banyak orang mengangkat mata mereka dalam sekejap, menatap kosong pada kehampaan, hanya mendengar suara gemuruh yang samar, tetapi mereka tidak tahu dari mana asalnya. Iblis surgawi telah menyerang lagi. Suara terkejut datang dari kelima area terlarang di Xuan Huang, terutama yang berada di puncak stasiun Tianzu Dimi, yang matanya tidak yakin. Bahkan jika mereka adalah mereka, mereka tidak dapat menemukan sumber suara gemuruh, mereka hanya tahu bahwa ada semacam jantung berdebar berani. Saya selalu merasa bahwa ada dewa iblis yang tak tertandingi yang akan bangun. Itu pasti di alam tertentu. The Great Chu Tianxuanmen, Kaisar Semu Puncak berkumpul bersama, dan mereka juga menatap Misty, ingin mengintip, tetapi mereka tidak memahami hukum alam, dan dengan sampul formasi Kaisar Abadi, tidak ada yang bisa melihat melalui kepalsuan. Mungkinkah Zheng Jun dan Xiken menemukan Raja Dewa Penciptaan? Tian Lao bertanya ragu-ragu. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Tian Jiu merenung, sejak kita menemukannya, mengapa kita tidak memanggil bala bantuan? Dengan kekuatan supranatural putra pesawat, kita dapat dengan mudah membuka jalan. Sejauh ini, tidak ada bala bantuan yang dipanggil, yang membuktikan satu hal sesuatu. Kaisar Bulan berbisik, bukannya dia tidak ingin membuka lorong, tapi dia tidak bisa membukanya. Kata-kata ini cukup berarti, dan semuanya Kaisar Semu yang mendengar mereka tampak serius. Di masa lalu, putra pesawat bahkan mampu menembus formasi Kaisar Langit, tetapi kali ini dia tidak meminta bala bantuan. Alasannya tidak sulit untuk dibayangkan.
Mungkin, ada formasi Kaisar Langit yang lain, mungkin, dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos, atau mungkin, musuh kuat yang dia temui, jauh melampaui imajinasi dunia. Serangkaian spekulasi bukannya tanpa tujuan, di ranah tertentu pasti ada perubahan yang mengejutkan, bahkan anak-anak pesawat pun tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Fuya, pukul genderang pertempuran. Dong Huang Taixin berkata segera, firasat buruk sering menjadi kenyataan, dia sepertinya bisa mencium nafas iblis surgawi, kemungkinan iblis surgawi menyerang lagi, dia perlu aktif bersiap untuk pertempuran, dan gunakan kekuatan seluruh langit, bertarunglah melawan pertanda. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, suara genderang perang yang kuat dan panjang, dengan Dacu sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas ke langit berbintang. Genderang pertempuran surga. Siapapun yang mendengarkan akan naik ke langit dalam satu langkah, dan baju perang akan menutupi tubuh. Semua orang tahu bahwa genderang perang hanya akan berbunyi ketika langit dalam bahaya, dan begitu banyak genderang perang mungkin terkait dengan iblis. Saya menelepon. Untuk sementara, para kultivator surga bersatu kembali, dan bahkan kekuatan yang masih saling bertarung berhenti bertarung, setelah mendengus dingin, mereka langsung pergi ke langit berbintang. Setelah 8 tahun, gambar besar itu muncul kembali. Sosok-sosok orang melintasi langit berbintang, membentuk pasukan biksu, siap bertarung, dan jika ada iblis datang, mereka akan bergegas ke medan perang tanpa ragu-ragu. Tidak ada iblis di langit, tetapi perasaan menindas dari perang yang akan datang telah menyelimuti seluruh langit. Sementara orang biasa memiliki semangat juang yang menakutkan, mereka tidak bisa menyembunyikan ketidakberdayaan mereka. 8 tahun yang lalu, ketika iblis surgawi menyerbu, pertempuran langit terlalu sengit. Selain malapetaka, langit sekarang lebih lemah dari sebelumnya. Masih belum diketahui apakah mereka dapat menahan serangan iblis surgawi ketika Kaisar Iblis Surgawi datang, siapapun di surga yang akan bertarung, apakah akan ada tubuh kedua Kaisar Yan? Akankah ada putra kedua Kaisar Yan? Adapun orang-orang prasejarah, mereka masih sangat kurus, mereka tidak memiliki postur untuk berpartisipasi dalam perang, tidak hanya mereka tidak siap untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi mereka juga siap untuk menonton pertunjukan besar. Sial, bertarung. Dibandingkan dengan zaman prasejarah, Dacu, yang memiliki gaya rakyat yang tangguh, sangat bersemangat. Mendengar suara genderang perang dari seluruh dunia, dia mengenakan baju besi lamanya lagi. Kapanpun adegan sebesar itu, akan selalu ada beberapa orang berbakat, menempel pada kehampaan, berteriak, suaranya keras dan keras, tidak masalah jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka harus memiliki momentum. Belum lagi, kebajikan tak tahu malu ini telah diwariskan dengan sempurna. Ayah, kamu di mana? Di atas puncak Yunfei, Yeling mengatupkan bibirnya, melihat kehampaan, malapetaka lain mendekat, dan ayahnya masih belum ada di sisinya. Meskipun ayah tidak ada ibu yang tidak hadir, mereka semua mengenakan pakaian perang seperti jenderal wanita. Mata indah mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Mereka hanya mendengar ledakan, tetapi mereka tidak tahu sumbernya. Pasti ada perubahan di area tertentu, dan Ye Chen, yang berada di area tersebut, belum kembali selama 8 tahun. Dia selalu merasa bahwa Ye Chen, itu akan menjadi punggung permanen, dan mendengarkan suara genderang perang dari surga, firasat buruk ini menjadi semakin intens. Kamu adalah dewa perang di surga, dan kamu juga suami kami. Di malam yang gelap, doa para wanita penuh harapan, berharap dia akan hidup kembali. Rasa sakit berpisah dari hidup dan mati adalah yang paling kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit secara aktif mempersiapkan pertempuran, dan pertempuran di alam roh masih berjalan lancar. Chang Qiong, Raja Iblis yang lumpuh telah dipukuli setengah mati, dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, hanya tersisa 1 kepala, dan hanya ada bekas kulit berdaging yang menempel di lehernya, yang dapat menggelinding kapan saja. Selain itu, dari 6 lengan, Tianzi juga melepas semuanya. Dia memiliki banyak ambisi di sisinya, tetapi putra pesawat itu tidak begitu optimis. Dia tidak jauh lebih baik dari Raja Iblis yang lumpuh. Ada banyak genangan darah di sekujur tubuhnya. Esensi, sehingga bekas luka, tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar. Di sisi lain, God King Good Fortune tidak memiliki bekas luka yang sebenarnya, ada aliran kekuatan yang stabil yang disediakan oleh Heavenly Demon, yang bekerja sama dengan kekuatan God King Good Fortune untuk menjadi sekuat Dewa Iblis. Ada juga orang suci di ruang berbeda, yang cukup menyedihkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia PC, seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Da Cheng, diblokir olehnya di ruang yang berbeda,
Tidak bisa keluar, itu agak menyedihkan, tapi dia juga layak untuk Kaisar Jie saat itu, orang yang hampir menjadi kaisar, latar belakangnya masih sangat kuat. Minggir. Wanita suci itu mendengus dingin, dan menamparkan dunia besar dengan telapak tangannya. Itu juga karena dia tidak bisa mengalahkan tubuh suci wanita, jika dia bisa mengalahkannya, itu tidak sesederhana asteris-asteris. Tidak menyombongkan diri, dia bisa menelanjangi orang. Namun, apa yang dia katakan tanpa mengetahuinya benar-benar membuat santo wanita itu benar-benar kesal. Setelah itu, dia tidak tinggal diam, terutama wajah itu, yang dirawat secara khusus. Orang suci yang agung, pria kejam yang selamat dari malapetaka kaisar, dan kehidupan yang meragukan yang dipalu. Membunuh. Suara teriakan dan pembunuhan di wilayah spiritual sangat luar biasa, dan orang-orang yang berubah menjadi iblis surgawi, seperti iblis, membunuh dengan sembrono. Orang yang tidak berubah menjadi iblis surgawi adalah yang paling sengsara. Puluhan orang telah jatuh ke genangan darah, tulang mereka menumpuk menjadi gunung, dan darah mereka juga mengalir ke sungai. Langit dan bumi yang gelap dinyalakan dengan warna merah tua. Darah ini bukan neraka, tapi lebih seperti neraka, penuh dengan ratapan rakyat jelata. Mata mereka selalu secara tidak sengaja melihat ke langit, berharap Ye Chen, tubuh suci kuno, dapat menentang langit lagi dan menghancurkan pilar Optimus sialan itu. Dan Kaisar ke-10 Dacu tidak mengecewakan rakyat jelata, dia menyeret tubuhnya yang berdarah dan membunuhnya di bawah pilar Optimus. Utang darah dibayar dengan darah. Dengan kata-kata yang sama, penuh kesedihan dan kemarahan, Ye Chen mengangkat pedang Kaisar yang patah, memotong sungai peri yang cerah, dan menebas ke arah pilar Optimus. Ledakan. Pilar sihir menggelegar, tapi tidak runtuh. Mata Ye Chen seterang obor, ki dan darahnya naik, membakar esensi sejatinya, menghidupkan kembali kekuatan Kaisar dari pedang Kaisar yang patah secara maksimal, dan membuat pedang yang lebih mendominasi. Namun, sebelum dia bisa menebangnya, pilar sihir itu berdengung lagi. Di atasnya, pusaran terwujud, menelan langit dan bumi. Ye Chen, yang sekecil semut, tak tertahankan dan langsung tertelan ke dalam pilar sihir. Pada saat ini, Kaisar Ming dan Di Huang akhirnya melihat dengan jelas, dan melihat sepasang mata besar, tersembunyi di kedalaman kabut sihir yang mengepul, mata itu merah, tetapi dalam proses evolusi, mereka kehilangan bola mata dan pupil, menjadi kacau, benar-benar sepasang mata yang kacau. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Surgawi memiliki mata yang kacau. Kaisar dunia bawah mengerutkan kening. Di Huang tetap diam, menatap lekat-lekat ke pilar Optimus, pusaran telah menghilang, dan bahkan Kaisar dunia bawah tidak akan dapat melihat melalui Ye Chen, apalagi dia. Ye Chen hanya merasa kesadarannya melayang, sangat dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke 9 dunia bawah. Ketika dia menstabilkan sosoknya, dia melihat ada dunia gelap di depannya, tidak ada cahaya, tetapi hanya roh jahat yang mengepul, kabut sihir yang bergejolak, sangat gelap, dipenuhi hantu yang melolong, mengganggu pikiran orang. Dia tidak asing dengan pemandangan ini, dia telah melewati asal-usul iblis lebih dari sekali, menelusuri kembali ke sumbernya, dan apa yang dia lihat adalah pemandangan di depannya. Tubuh orang-orang surgawi ada di sini. Ye Chen tiba-tiba berdiri diam, menatap ke kedalaman tanpa menyipitkan mata. Seperti yang dia duga, memang ada sepasang mata yang terwujud dalam keburaman, yang persis sama dengan apa yang dia lihat di deduksi. Bedanya, mata besar itu telah berubah menjadi mata yang kacau. Dia tidak asing dengan mata kacau itu, dia telah mengintipnya lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka sebenarnya tersembunyi di pilar Optimus. Di bawah tatapannya, mata yang kacau itu berubah menjadi sosok ilusi, yang tampaknya berada dalam keadaan roh primordial, dan tidak dapat melihat kehormatannya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki mata yang kacau, dan penglihatan kehancuran berevolusi dalam dirinya. Murid, dan bintang-bintang mati dalam keheningan. Matahari yang terik runtuh, semua hal memantulkan cahaya kiamat, bereinkarnasi dalam proses keruntuhan dan kelahiran kembali, itu membuat orang berpikir bahwa benar-benar ada dunia di matanya. Meskipun itu ilusi, pemaksaannya membuat Ye Chen gemetar, dan dia telah melampaui jalan Kaisar. Ditatap olehnya, tatapan apapun bisa menghancurkannya ribuan kali. Berdiri di depannya, dia bahkan memiliki kualifikasi untuk melihat ke atas. Tidak ada apa-apa. Apakah jiwa Kaisar surga? Hati Ye Chen bergetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan pedang di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Bahkan sisa jiwa Kaisar Langit masih di atas Kaisar Agung, dia adalah tubuh suci kecil, apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Iblis surgawi dan Kaisar Langit tersenyum pelan, dan hanya dengan kalimat yang samar, itu seperti petir abadi, mengguncang langit peri abadi.
Dia seperti dewa, dan kata-katanya membuat orang tidak merasa tidak patuh, dan mereka hanya bisa berlutut. Engah. Ye Chen memuntahkan darah, dan tubuh sucinya meledak karena keterkejutan. Bahkan dengan perlindungan perisai naga, roh primordialnya hampir hancur. Dalam sekejap, pikirannya runtuh dan dia diambang kehancuran. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius bangkit kembali di kedalaman jiwanya, menyatu dengan kekuatan misterius reinkarnasi. Kekuatan semacam ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu mendominasi, mengambil alih tubuh sucinya dan menggantikan pikirannya. Temperamennya berubah drastis dalam sekejap, seperti seorang kaisar, yang bisa melihat keagungan kaisar, menyebar tanpa batas dari tubuhnya, mengusir iblis yang berputar, dan matanya juga berubah menjadi kekacauan, bukan mata kekacauan, tetapi jalan dari kekacauan, juga jiwa yang tersisa dari kaisar iblis surgawi, semua yang ada di matanya berevolusi, dan dalam proses keruntuhan dan kelahiran kembali, dia bereinkarnasi lagi dan lagi. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen berkata dengan tenang, kata-katanya kuno dan berubah-ubah.